firman-Nya. Ayatnya boleh klik. Ya, Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Yang bawa Alkitab boleh dibuka Alkitab. Yang enggak bawa boleh buka HP. Kalau enggak bawa juga ada di depan. Tapi syaratnya kalau buka dari HP, ya, kalau buka dari HP, monggo dibuka. Tapi kalau udah habis ayatnya, ditutup ya. Jangan ayatnya udah habis, tangannya masing begini nih. Di sini nggak ada. Di gereja saya di Ciputat tuh banyak banget. Begini. Ayatnya udah habis, sudah firman masing begini. Ngeliat WA. Mending kalau WA, dia lihat Shopee. Ini udah mau akhir tahun nih ya. Wah, diskon gede-gedean terus begini. Firmannya apa sebodoh amat, pokoknya gua ngeliat. Ya. Di sini nggak ada. Amin. Di gereja ini nggak ada. Di Anugerah GBI, Anugerah Sulung nggak ada. Amin. Jangan nggak ada yang ngaku ya. Setuju? Ya, setuju. Kita baca firman Tuhan, kita cuma datang ke gereja 2 jam. Ya. Kita dikasih waktu 24 jam, pulang gereja masih sempet tuh ngelihat segala macam. Oke, Filipi 2 ayat 1 sampai 11 saya bacakan. Judul perikopnya, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat pertama, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dalam dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Amin. Biar firman yang kita dengar itu terus menjadi rema buat kita renungkan dan kita bagikan. Dan kita jalankan setiap firman yang kita dengar. Amin. Boleh diklik, rendah hati. Artinya, boleh diklik. Nah, ya. Rendah hati artinya ialah suatu sikap menyadari keterbatasan, kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri, namun tidak menjadi angkuh dan tidak menjadi sombong. Ini rendah hati. Kadang kita tidak menyadari diri kita ini siapa. Ya, kita menjadi sombong. Padahal kita tahu segala sesuatu yang kita miliki itu bukan karena kuat dan gagah kita. Segala sesuatu yang kita punya sampai saat ini semuanya datangnya dari Tuhan. Kita nggak bisa sombong. Siapa? Ya saya sering di gereja saya suka sering ngomong begini. Iman kita diuji. Ya, saya ingat banget khotbah ini dari Pak siapa Krismon? Ya, NDC. Yosia.
Pak Yosya ngomong begini, iman kita sesungguhnya diuji di saat kita lagi banyak ini, lagi banyak duit. Kalau kita lagi punya masalah, punya problem, kita datangnya kemana? Sering gak kita ke gereja? Minta Ibu Gembala, Bu doain. Ada ibadah di sini datang berdoa, doa pagi datang. Terus karena kita punya persoalan, kita punya masalah. Sakit belum disembuhkan. Kita punya masalah keuangan, kita datang ke gereja, minta didoain. Kita rajin, iman kita bertumbuh. Tapi di saat Tuhan berkati kita, kita lagi banyak duit. Kita masih datang gak ke gereja? Masih setia gak kita datang sama Tuhan? Kadang kalau kita lagi banyak duit, iman kita diuji. Besok Ibu Gembala, minggu ini gak datang, Ibu Siani telepon. Pak kemana Pak? Lagi sibuk Ibu, bisnis semua. Minggu depannya juga gak datang lagi. Ya, itu iman kita diuji. Di saat kita lagi banyak uang, kita masih tetap setia gak? Masih mau datang gak beribadah? Saya suka bilang di gereja, kalau saya jadi Tuhan, lu waktu susah lu datang, kalau diberkati lu gak datang, gua sentil lagi lu. Ya, jadi susah lagi lu, biar lu datang ke gereja. Mau seperti itu? Kita gak mau. Jadi di saat kita datang punya masalah, kita gak punya masalah. Di saat kita gak diberkati, di saat kita diberkati, kita tetap setia datang sama Tuhan. Amin. Itu kita rendah hati. Di saat kita berkati, kita menjadi sombong. Jangan. Ingat siapa kita. Boleh klik. Ini contoh. Ini contoh. Kenal pasti di sini semua kenal John Lennon. Pasti kenal? Amin. Apalagi di sini yang udah ada umur nih, anak muda juga pasti kenal. Siapa itu John Lennon? Ya. John Lennon berkata seperti ini waktu lagi top-topnya. Ya. WL singer, pokoknya yang pemusik-pemusik yang hobi nyanyi pasti kenal John Lennon. Lagunya apa, Krismon? Nah, Hi Jude, ya. Nah, itu lagunya John Lennon. So, kalau Krismon ada, saya suruh nyanyi tadi. Pasti kita semua kenal John Lennon. John Lennon berkata seperti ini waktu di zaman kejayaannya. Kekristenan akan berakhir dan akan menghilang. Saya tidak perlu berdebat tentang itu, kata John Lennon. Saya yakin Yesus itu biasa-biasa saja, apalagi dengan umat penganutnya. Hari ini kami, The Beatles, lebih terkenal daripada Yesus. Itu ucap John Lennon. Tapi akhirnya apa? Kita tahu nasib John Lennon berakhir tragis. Dia tewas, ditembak. The Beatles dinyatakan bubar. Ini contoh. Orang yang lagi jaya, orang yang lagi punya duit. Orang yang hebat. Dia merendahkan Tuhan. Contoh satu lagi. Ya, Thomas Andrew tahu? Thomas Andrew kalau nggak tahu, tapi Titanic tahu? Tahu? Ya. Titanic, ada filmnya. Thomas Andrew adalah insinyur yang merancang kapal Titanic. Dia berkata seperti ini. Tuhan Yesus pun tidak bisa menenggelamkannya, ucap Thomas Andrew. Tapi pada saat pelayaran pertama, pada tanggal 14 April 1912, kapal Titanic dikabarkan tenggelam di Samudra Atlantik dan menewaskan 1.500 lebih penumpang kapal. Ini orang-orang terkenal, banyak lagi contohnya, tinggal cari di Google. Ya, Marilyn Monroe juga, sombong. Waktu didatengin oleh Billy Graham, ya, dia nggak mau. Akhirnya tewas overdosis. Itu contoh. Terus bagaimana ciri orang yang rendah hati? Ya, bagaimana ciri orang yang rendah hati? Ini kita mau belajar. Saya juga masing belajar. Saya masing belajar. Bagaimana ciri orang yang rendah hati? Yang pertama, mau diajar dan belajar. Amin. Ini ciri pertama orang yang rendah hati, mau diajar dan belajar.
Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Itu Amsal 1 ayat 7. Mau diajar dan belajar. Saya sebagai gembala, Ibu Siani juga sebagai gembala di tempat ini, Pak Robi menjadi pendeta. Kita masih terus mau belajar. Bu Siani kalau nggak salah MTH ya Bu, ya Master Teologi. MTH ya Pak Robi? Saya baru STH. Ya. Saya baru lulus STH 2 tahun yang lalu ya Pak Henry ya. Ini teman-teman kuliah saya juga. 2 tahun yang lalu. Umur saya baru 36 tahun. Ya. Saya baru berumur 36 tahun tapi saya masih mau belajar. Baru lulus tahun kemarin. 36 tahun muda banget ya. 36 tahunnya tuh lari. Ya, 63 tahun itu umur saya. Kita mau belajar dan terus mau diajar. Enggak kita menjadi gembala, gue merasa hebat. Enggak. Gue enggak perlu siapa-siapa. Enggak. Kita masih mau belajar dan diajar. Penguasaan diri bukan lemah, kalah, takut. Ya. Penguasaan diri berasal dari kata Yunani en, kratos. Artinya en itu di dalam. Kratos itu kekuatan atau kuasa. Jadi rendah diri itu adalah kekuatan dari dalam. Seorang yang memiliki penguasa diri adalah orang yang memiliki kekuatan di dalam dirinya. Kita bisa rendah hati. Karena apa? Karena ada kekuatan dari Tuhan. Kalau enggak gampang. Enggak gampang. Enggak gampang menjadi orang yang mempunyai rendah hati. Apalagi kalau kita lagi di atas. Apalagi kalau kita lagi jaya. Kita anggap tuh semua orang enggak ada artinya. Kita mau belajar hari ini. Yang pertama kita mau menjadi orang yang rendah hati. Kita mau belajar dan kita mau diajar dan kita mau belajar. Terus belajar enggak ada masa selesainya. Kita belajar terus. Pak Robi baca Alkitab setiap hari, saya baca Alkitab setiap hari. Apa firman yang kita dapat semakin hari berbeda terus ya Pak. Enggak akan sama apa yang Tuhan kasih buat kita. Baca firman Tuhan. Siapa yang baca firman Tuhan setiap hari boleh angkat tangan? Jemaat di tempat ini. Ada? Baca Pak Pendeta, saya baca Alkitab setiap hari. Hari Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dia nggak pernah baca Alkitab. Tadi saya sebagai gembala, tapi saya masih punya usaha. Ya. Istri saya yang megang kantor, dia yang lebih aktif di dalam usaha, saya lebih banyak di pelayanan. Di kantor saya setiap hari jam 8 teng wajib baca Alkitab. Tiada hari tanpa baca Alkitab. Apalagi buat kita yang sudah melayani di tempat ini, di atas mimbar ini, baca Alkitab. Tanpa baca Alkitab kita tidak akan kuat. Ya, baca. Jadi cuma jangan baca Alkitab hari Minggu tapi setiap hari. Kita dikasih waktu sama Tuhan 24 jam. Baca Alkitab kita enggak lama. Di kantor saya baca Alkitab sama bawa firman Tuhan. Kita puji nyembah paling cuma 25 menit. Pak Robi berapa banyak baca Alkitab Pak? 10 menit? 20 menit? Setengah jam ya Pak? Bisa setengah jam. Lebih. Taruh 1 jam kita baca Alkitab, kita masih punya waktu 23 jam. Kita tanpa baca Alkitab kita tidak akan kuat. Punya masalah kita mudah jatuh. Punya persoalan kita mudah jatuh. Tuhan gak jawab doa kita, kita cari orang pintar. Ya, itu dulu saya. Doa sama Tuhan gak dijawab-jawab, saya cari orang pintar. Tapi semenjak saya bertobat, itu semua ditinggalkan. Pak Robi juga meninggalkan semua ya Pak. Kita tinggalkan semua, kita datang sama Tuhan. Emang kalau datang sama Tuhan, doa kita gak langsung dijawab.
Tapi kalau dijawab sama Tuhan itu pasti tepat pada waktunya. Enggak pernah terlambat. Kalau kita datang sama orang pinter, emang jauh dijawab langsung. Tapi belakangnya kita akan sengsara. Enggak ada yang gratis. Benar Pak Robi? Pak Robi mantan dukun ya Pak? Ya, mantan dukun. Pak Robi tahu segala kuasa-kuasa gelap. Enggak ada yang gratis. Emang doa kalau kita datang langsung dijawab. Mau duit dikasih duit. Tapi besok kita, kalau enggak kita mengalami, anak cucu kita yang akan mengalami. Amin. Kita mau terus belajar dan terus diajar. Yang kedua, berani mengakui kelebihan orang lain. Ya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Amsal 29 ayat 23. Berani mengakui kelebihan orang lain. Berapa banyak kita yang berani mengakui kelebihan orang lain? Enggak gampang. Kembali enggak gampang. Kita berani mengakui kelebihan orang lain. Jika ingin lebih dari orang lain yang nilainya 5, maka harus meningkatkan diri kita sendiri hingga mendapat nilai 9. Bukannya jika ingin lebih dari orang lain yang nilainya 5, maka kita membuat orang lain mendapat nilai 3. Bukan seperti itu. Dalam gereja, dalam tempat usaha, jangan seperti itu. Kalau kita, teman kita nilainya 5, kita mau lebih dari dia, kita harus giat. Bukannya teman kita nilainya 5, kita membuat orang itu nilainya 3 dengan menjelekkan. Dalam pelayanan juga sama. Dikit-dikit lapor sama ibu gembala, si itu tuh, wah bu, si itu tuh bu. Dalam tempat kerja kita dijelekin sama bos kita. Bukan, tapi kalau kita mau nilai teman kita 5, kita harus meningkatkan diri kita menjadi nilai 9. Dulu saya sekolah, saya ingat firman ini begini. Dulu waktu kita SD, buat yang seumuran saya, kalau kita juara kita dapat hadiah, betul? Betul? Juara 1, 2, 3, kalau sekarang nggak lagi seperti itu. Teman saya kalau sekolah pinter banget perempuan, namanya Siulan. Saya ingat banget, nilai dia nggak pernah jelek. 9, 10, 9, 10. Saya bilang, gua mesti ngalahin lu. Ya, lu juara terus, gua mau belajar bisa ngalahin. Susah banget ngalahin dia, tapi saya terus berusaha. Sampai satu kali, dia dapat nilai 8, saya dapat nilai 9. Udah senang banget. Senang, gua bisa ngalahin lu. Tapi abis itu kagak pernah menang lagi. Tapi saya udah berusaha, gua udah bisa ngalahin lu. Berarti apa? Gua menang sekali. Ya. Bukannya saya jelekin dia, enggak, saya berusaha. Gua mesti meningkatin. Lu bisa, gua pasti bisa. Ya. Belajar terus. Jangan kita menjelekkan orang sekitar kita. Jika ingin lebih dari orang lain, maka harus meningkatkan diri kita sendiri, bukan menjatuhkan orang lain. Yang ketiga, kita berani mengaku kesalahan. Berani gak kita mengaku, I'm sorry. Kalau kita gak punya kerendahan hati, gak akan gampang berkata, maafkan saya. Maafkan saya, Mam. Gak gampang. Tapi firman ini ada, saya berani membawakan kepada jemaat di tempat ini. Saya terus belajar. Ya. Kita sebagai gembala, kadang-kadang kita nggak salah, tapi jemaat kita bilang kita salah, Bu Siani. Ya, saya pernah ngalamin seperti itu. Datang 2 kali nggak datang ke gereja, 2 minggu nggak datang. Tanya pekerja kenapa? Pak Kace punya salah sama dia. Dalam hati gue salah apa ya gitu ya. Ya, kita perasaan kita benar aja masing dicap salah, apalagi kita salah gitu ya. Nggak datang. Pokoknya kalau Pak Kace nggak minta maaf, saya nggak datang ke gereja. Oke, saya datang. Saya nggak tanya habis ketemu, Pak salah saya apa ya? Enggak. Saya datang ketemu, apa kabar Pak? Ngomong terus, Pak maafin, saya salah. Udah saya nggak nanya, salah saya apa ya Pak? Tolong jelaskan enggak. Pokoknya saya datang, saya minta maaf. Beres. Minggu depan dia datang ke gereja. Kalau saya nggak datang minta maaf, dia nggak ke gereja, hilang
bukan satu jiwa, satu keluarga nggak datang beribadah. Cuman karena gua merasa benar, gua gembala, gua benar, lu yang nggak benar. Enggak, saya datang. Berani mengaku kesalahan. Tadi saya bilang anak saya 3-3-nya laki, nggak ada yang perempuan. Yang perempuan cuman istri saya. 3-3 laki udah dewasa semua, yang satu udah nikah, yang lain udah lulus kuliah, dua-duanya. Kita punya anak laki, kadang-kadang mendidik anak laki nggak segampang anak perempuan. Ini saya ya. Anak laki kita nih sebagai orang tua, kalau kita bilang sama anak laki, kita ngomong 1 patah, 2 patah, dia udah ngomong 10 patah tuh. Ya. Di sini nggak ada anak-anak laki, nggak ada yang seperti itu. Semua anak baik-baik. Ini waktu itu anak saya. Yang paling besar namanya Kevin. Saya ngomong, dia ngelawan. Saya ngomong, dia ngelawan. Sampai kita emosi. Emosi. Kita guling-gulingan di bawah, di rumah. Bukan pukul-pukulan, kita guling-gulingan. Ya, habis guling-gulingan, udah rumah sama kantor saya cuma sebelah, deket. Dia masuk kamar, saya ke kantor. Tapi waktu jalan berapa langkah, seperti ada suara yang bilang, lu salah. Lu salah. Ini kalau saya ngomong ini cerita nih, kemudian saya sedih gitu ya. Lu salah. Lu orang tua yang salah. Saya langsung datang ke anak saya minta maaf sama anak saya. Saya bilang, Pin, papa salah, maafin papa. Kita tangis-tangisan berdua waktu itu. Kita orang tua belum tentu kita selalu benar. Ya, saya datang sama anak saya minta maaf, kita tangis-tangisan berdua. Habis itu pulih. Saya nggak mau anak-anak saya punya kepahitan sama orang tua. Saya nggak mau punya anak-anak yang merasa sama orang tua kepahitan, terus apa Pak? Luka batin, ya betul luka batin. Saya nggak mau seperti itu. Karena apa? Kalau udah luka batin, kalau udah kepahitan anak-anak sama orang tua, pemulihannya nggak gampang. Nggak gampang. Kita sering pelayanan anak muda, berapa banyak anak muda yang kepahitan sama orang tua. Pemulihannya luar susah. Makanya saya nggak mau anak saya kepahitan, saya langsung datang, saya minta maaf. Nggak selalu benar kita orang tua. Ya, minta maaf. Itu baru orang yang rendah hati. Kita rendah hati, kita percaya semakin kita merendah, Tuhan tinggikan kita. Apalagi buat kita semua orang-orang percaya. Apalagi pekerja di tempat ini yang sudah melayani, kita belajar ada kerendahan hati. Ya. Dalam keluarga sama istri, berapa banyak suami yang suka minta maaf sama istri. Gua laki-laki, gua gak mau minta maaf. Gua laki-laki, gua benar. Enggak. Kalau saya salah, saya datang ke sama istri, maafin. Istri saya juga kalau salah, kita minta maaf. Saya punya saudara 11. Ya, 11. Pak Robi berapa Pak? 6, masih kalah. Ya, saya punya saudara 11. 5 laki, 5 perempuan Pak. Saya paling besar. Kita bersyukur punya satu keluarga 11. Kita belajar. Kalau kita ada salah, kita datang minta maaf. Adik saya salah, minta maaf. Apalagi sama mama. Lu gak boleh ngelawan orang tua. Kita 11 sampai saat ini semua, Pak Robi, kita belajar. Masih bersama-sama 11 keluarga. Apalagi kalau Imlek. Rumah mama saya nggak gede kok, kecil. Paling cuma 8 kali 15. Lebih gede gereja ini Bu Siani. Ya,
Lebih gede. Itu kalau anak 11 pada kumpul, nggak tahu tuh rumah jadi apa. Ya, di ruang makan penuh, di ruang tengah penuh, di depan penuh. Ya, kumpul semua. Anak, ya mama saya, anak, cucu, semua kumpul. Mantu kumpul semua. Saya bilang mama saya, mah punya anak banyak amat sih mah. Ya, yang capek saya nih. Saya nyuci, saya bisa ngepel. Sebab adik saya 10, mesti masang popok itu saya. Mah anak banyak banget. Kayaknya kalau mama anak ke-8 sampai ke-11 tuh, kalau melahirkan udah enak banget tuh mah. Cuman ketawa, trot keluar tuh adik-adik saya ya. Banyak banget 11. Tapi semua kita boleh rukun bersama. Kenapa? Kita mau belajar ada kerendahan hati. Kita belajar untuk datang, berani mengaku kesalahan dan berani minta maaf. Gak gampang, gak gampang. Tadi yang kita baca, kita bisa rendah hati karena kita punya kekuatan dari Tuhan. Karena Roh Kudus yang ada bersama dengan kita. Kalau gak ada Roh Kudus, kita gak bisa punya hati yang rendah hati. Kita akan selalu merasa gua yang paling benar. Orang lain semua salah. Klik. Ya, tidak egois. Ya, ini tidak egois. Kalau kita mau belajar kerendahan hati, tidak egois. Kadang-kadang gambar ini kita maunya di atas. Ya, kalau kita nggak punya kerendahan hati, kita maunya di atas, orang lain semuanya di bawah. Tapi kalau kita punya kerendahan hati, kita belajar tidak egois. Keluarga bisa punya banyak masalah. Keluarga sering ribut. Karena apa? Ego. Kemarin waktu Natal, ya berbicara, cuma sedikit aja. Dalam keluarga lebih banyak kasih atau lebih banyak ego? Dalam keluarga kita lebih banyak kasih atau ego? Kalau dalam keluarga lebih banyak ego, maka keluarga akan menjadi keluarga yang gak sehat. Ribut karena merasa kita yang paling benar. Tapi kalau kasih yang lebih tinggi dalam keluarga kita, pasti keluarga itu menjadi keluarga yang sehat. Keluarga yang penuh dengan sukacita. Keluarga ribut cuman ego. Cuman ego. Gua yang benar, lu yang salah. Yang tadi saya bilang, saya sama istri kita belajar banyak menurunin ego. Istri saya Pak Bu Natalia tahu ya, ngomongnya lebih banyak ngomong daripada saya. Ya. Apalagi dia bos ya. Kalau namanya bos di kantor kadang-kadang kan lebih ngomongnya sama karyawan lebih keras gitu. Kadang-kadang kebawa sama laki ngomongnya. Ya. Kalau kita mau ego kita lebih tinggi, pasti akan jadi ribut terus. Ya, kita belajar. Istri saya ngomong kemarin waktu doa pagi, kita perempuan. Ya, bukannya laki-laki takut sama perempuan, bukan. Kalau kita ngelawan laki kayaknya kita dipiting aja udah kalah. Tapi karena apa laki-laki kagak mau ribut? Karena kita mau keluarga kita damai sejahtera. Keluarga yang ribut mulu. Kurangin ego kita sedikit aja. Sedikit gak usah banyak-banyak. Maka keluarga kita menjadi keluarga yang penuh dengan sukacita. Keluarga yang sehat. Amin. Kita belajar. Klik. Ya. Bagaimana cara menjadi rendah hati? Ini terus kita belajar. Saya juga terus belajar. Yang pertama, sadari keberadaan kita. Siapa kita? Ya. Belajar menjadi rendah hati. Yang pertama, sadari keberadaan kita, siapa kita ini. 1 Petrus 1 ayat 24 berkata seperti ini. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Siapa kita? Sadari siapa kita. Tanpa kasih Tuhan, kita gak bisa apa-apa. Berkat yang kita terima juga semua dari Tuhan. Sadari siapa kita. Kalau kita nggak menyadari siapa kita akan
tidak akan menjadi orang yang rendah hati. Klik. Tadi pagi firman yang bahwa saya ngomong sama Pak Robi tentang Krismon dan Henry. Gereja bisa maju karena kalian-kalian. Saya bilang, Pak, ini firman yang mau saya sampaikan. Ya, there is no glory without second hand. Saya bilang sama Pak Robi, benar Pak. Gereja nggak akan bisa maju tanpa ada orang kedua. GBI Goshen bisa berdiri karena bukan hebat dan gagah saya. GBI Goshen ada karena ada orang-orang di sekitar saya yang membantu saya. Tanpa orang kedua kita nggak bisa apa-apa. Bu Siani sebagai gembala di tempat ini. Kalau nggak ada pekerja, ada WL, ada singer, ada pemusik, ada penerima tamu. Nggak bisa ya Bu Siani? Gua bisa, gua mau terima tamu di sono sendiri terima tamu. Udah habis terima tamu, gua mau bawa khotbah sendiri, gua mau nyanyi sendiri, gua main gitar sendiri. Kolektor gua jalanin sendiri, gua ngitung sendiri. Agak bisa, nggak bisa ya Bu Siani. Kita perlu orang-orang sekitar kita yang membantu kita. Kita perlu orang kedua yang mendukung kita. Tanpa mereka kita nggak bisa apa-apa. Tanpa mereka kita nggak bisa apa-apa. Di keluarga tanpa istri kita nggak bisa apa-apa. Istri tanpa suami juga nggak bisa. Kita perlu orang kedua, orang yang ada di samping kita. Kita perlu mereka. Saya bersyukur gereja kami dikirimin orang-orang yang potensial. Pak Krismon, Pak Henry, Pak Robi. Pak Robi rumahnya dekat sama gereja saya. Jadi Pak Robi ini salah satu penasehat yang Tuhan kirim buat saya. Dia terus yang menguatkan saya. Ya, jadi saya sama Pak Robi udah kita anggap dia suheng saya. Ya, dia suheng saya. Kalau buat di dunia pendetaan, Pak Robi lebih banyak makan asam garam, ya, berkelana kemana-mana. Saya banyak belajar. Saya sebagai gembala nggak saya beratus merasa saya hebat sendiri, enggak. Kita perlu orang-orang sekitar kita. Kita perlu orang kedua yang mendukung hidup kita. Dalam bisnis pekerjaan juga sama. Bu Siani sebagai gembala, sebagai kontraktor juga nggak bisa. Gue bangun sendiri, gue ngaduk semen sendiri, ya, gue pasang bata sendiri, nggak bisa. Perlu orang-orang sekitar. Makanya sampai saat ini. Kita perlu orang kedua dalam hidup kita. Yang kedua, sadari panggilan kita. Ya, sadari panggilan kita itu apa? Kemarin ini saya pernah ngomong sama Krismon waktu kita jalan. Ya, gampang contohnya seperti ini. Kemarin kita jalan ke Ciwidey, Krismon. Saya bilang, lihat tukang parkir. Parkir motor, Krismon, ingat? Om ngomong apa? Ini parkir motor, nggak tahu di sini di Surabaya kalau parkir motor, motornya dirapiin nggak? Dikasih kalau hujan helmnya ditutupin, kalau panas joknya ditutupin kardus. Ada di Surabaya? Ada? Masih ada ya? Ada juga yang tukang parkir cuek, lu mau taruh tuh motor di mana kayak sebodoh amat gitu kan. Ya, kita ke Ciwidey, kita lihat ini motor rapi, ditutupin helmnya supaya nggak kehujanan, terus kita liwat dikit lagi, berantakan, sebodoh amat itu. Mau taruh di mana? Ya, ini contoh tukang parkir. Kalau tukang parkir biasa kalau kita cuman kerja, kita akan cuek, kita kerja aja. Kita kerja untuk mengejar karir kita. Motor lu mau apa terserah. Ya, sebodoh teing. Tapi kalau panggilan, yang tadi saya kasih contoh tukang parkir, kalau panggilannya dia sebagai tukang parkir, bukan saya merendahkan tukang parkir, tapi ini contoh yang kita jalan. Kalau benar panggilan dia tukang parkir, maka motornya parkirannya bagus, rapi tersusun, dikasih helmnya dikasih tutup, panjoknya dikasih kardus supaya nggak kepanasan. Itu panggilan.
Kalau cuman kerja sebodoh amat. Berapa banyak tukang parkir yang gampang aja kita simpel. Kita naik mobil. Kita mau cari parkir tuh tukang parkir nggak ada. Tapi giliran kita hidupin, cerak, kita mau keluar, terus ya. Lu kemana dari tadi waktu gue mau parkir gitu ya. Itu cuman kerjaan aja. Dia cuman panggilannya bekerja. Tapi kalau panggilannya benar-benar panggilan kita, maka kita akan perfect melayani. Perfect dalam pekerjaan kita. Ini panggilan. Saya suka ngomong gini sama teman-teman pendeta. Kalau pendeta itu cuma jabatan. Kita belajar. Kita ikut diklat ya Bu Siani ya. Pendeta kita ikut diklat udah melayani. Kita 4 tahun kita melayani. Kita bisa jadi PDP. Kita ikut diklat. 4 bulan kita bisa jadi PDP. 4 tahun kita melayani. Kita bisa jadi PDM. 4 tahun lagi kita melayani. Kita bisa menjadi pendeta. Tapi kalau panggilan menjadi gembala itu gak gampang. Semua orang bisa jadi pendeta, tapi menjadi gembala itu adalah panggilan. Bu Siani bisa jadi gembala di tempat ini, panggilan. Kalau enggak, kita terseok-seok ya Bu Siani ya. Kita udah merasa lelah, merasa capek. Tapi kalau kepada panggilan, pasti kita akan perfect melayani orang-orang yang Tuhan sudah percayakan ada di tempat ini. Amin. Itu panggilan. Jadi kalau kita panggilan, kita berikan yang terbaik. Yang ketiga, terus kita berjuang. Apapun yang terjadi, kita terus berjuang. Jangan mudah kalah. Jangan mudah putus asa. Jangan mudah lemah. Kita terus berjuang sampai kita punya kerendahan hati. Slide yang terakhir. Boleh WL Singer maju? Slide yang terakhir. Ini pesan buat kita semua. Tetaplah rendah hati jika suatu saat kau mampu terbang lebih tinggi. Belajar terus kita rendah hati. Mungkin saat ini kita belum jadi apa-apa. Tapi suatu saat kita terbang jauh lebih tinggi. Kita sudah berhasil dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan. Tetaplah rendah hati. Ini yang Tuhan mau buat kita semua. Belajar. Saya juga belajar. Bukan gue udah ada umur. Gue gak mau belajar. Tapi belajar sampai Tuhan panggil kita. Belajar terus rendah hati.